Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Surah Fatir merupakan salah satu surah dalam Al-Quran yang kaya akan pesan ketauhidan dan keagungan penciptaan. Nama Fatir sendiri diambil dari ayat pertama surah ini yang memiliki arti pencipta, merujuk kepada sifat mukjizat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan langit dan bumi tanpa ada contoh sebelumnya. Selain dinamakan surah Fatir, surah ini juga sering disebut dengan nama surah Al-Malaikah, karena di dalamnya menceritakan peran para malaikat sebagai utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala mempunyai sayap untuk menjalankan pelbagai tugas di alam semesta. Dari segi tempat turunnya, para ulama sepakat bahwa surah Fatir tergolong sebagai surah Makkiyah, yakni surah yang diturunkan di kota Mekah sebelum Rasulullah Nabi Muhammad SAW melakukan hijrah ke Madinah. Surah ini terdiri atas 45 ayat dan menduduki urutan ke-35 dalam susunan mushaf Al-Quran. Karena diturunkan pada periode Mekah, fokus utama penekanan pesan dalam surah ini berpusat pada penanaman akidah yang kokoh, penguatan fondasi iman, pemurnian tauhid, serta penyucian jiwa masyarakat dari praktek peribadatan syirik kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Secara garis besar, isi kandungan surah Fatir diawali dengan penegasan kekuasaan mutlak Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam menciptakan seluruh alam raya. Dialah zat yang menganugerahkan keberadaan, mengatur rezeki setiap makhluk, serta mengutus para malaikat sebagai perantara perintahnya. Manusia diingatkan secara mendalam agar tidak terpedaya oleh gemerlap kehidupan dunia yang sementara, dan tidak terhasut oleh tipu daya syaitan. Karena janji Allah Subhanahu wa Ta'ala akan kepastian hari pembalasan adalah sebuah kebenaran yang nyata dan pasti terjadi. Ajaran penting lainnya dalam surah ini menyoroti hubungan ketergantungan antara manusia dan Sang Pencipta. Manusia ditegaskan sebagai makhluk yang sangat butuh dan bergantung sepenuhnya kepada kemurahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sementara Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Kaya dan tidak membutuhkan sesuatu apapun dari makhluknya. Dalam surah ini juga disampaikan gambaran kontras antara jalan kebenaran yang dipenuhi cahaya dengan jalan kesesatan yang gelap gulita, menegaskan bahwa keimanan dan kekafiran tidak akan pernah sejajar atau sama kedudukannya. Surah Fatir juga memuat kabar gembira mengenai orang-orang yang senantiasa mengagungkan dan takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana kelompok utama yang secara mendalam memahami keagungan ini adalah para ulama, atau orang-orang yang berilmu. Merekalah yang istiqomah membaca kitab-kitabnya, mendirikan sholat, serta menginfakkan sebagian rezeki yang dianugerahkan baik secara sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan. Perniagaan spiritual dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah yang dijamin tidak akan pernah mengalami kerugian di dunia maupun di akhirat kelak. Selanjutnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala membagi umat pengikut ajaran wahyu yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW ke dalam 3 kelompok manusia dalam menyikapi kitab suci. Kelompok pertama adalah orang yang menzalimi dirinya sendiri karena mengabaikan perintah agama. Kelompok kedua adalah golongan pertengahan muktasid yang menjalankan kewajiban namun kadang keliru. Dan kelompok ketiga adalah orang-orang yang berlomba-lomba dalam kebaikan sabiq bil khairat dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana bagi mereka telah disediakan surga ADN sebagai balasan terbaik. Pada ayat-ayat berikutnya, surah Fatir menguraikan nikmat-nikmat alam yang menjadi bukti nyata keberadaan dan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fenomena perantian malam dan siang, keteraturan orbit matahari dan bulan, hingga hamparan lautan yang menghasilkan makanan segar serta perhiasan, semuanya merupakan bukti kemurahan hatinya kepada manusia. Kendati demikian, surah ini memberikan peringatan keras terhadap penentangan kaum kafir yang kerap menyombongkan diri dan enggan mengambil pelajaran dari kehancuran umat-umat terdahulu yang mendustakan para rasul. Penutup dari pokok kandungan surah ini menegaskan kemahaluasan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada seluruh makhluknya. Sekiranya Allah Subhanahu wa Ta'ala menyiksa manusia secara langsung atas setiap dosa dan kesalahan yang mereka perbuat di bumi, niscaya tidak akan ada satupun makhluk bernyawa yang tersisa di permukaan bumi ini. Namun, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan penangguhan waktu hingga batas yang telah ditentukan, memberikan kesempatan bagi setiap hamba untuk bertobat dan kembali kepada jalannya sebelum ajal tiba. Uraian mengenai keagungan ajaran dalam surah Fatir ini memancarkan cahaya petunjuk agar kita senantiasa memperbarui keimanan, merenungi setiap tanda kebesaran Sang Pencipta, serta melangkah mantap meneladani jejak dakwah Nabi Muhammad SAW. Semoga setiap lembar ayat yang kita baca mampu mengetuk pintu hati kita yang terdalam, melunakkan jiwa dari kelalaian dunia, dan menuntun kita untuk selalu bersimpuh menatap ridhanya dalam setiap helai napas kehidupan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu melindungi kita dalam kebaikan dan mendapat keberkahan dari Al-Quran. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.